Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima wa adlama wa ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Asy-Syaikh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga untuk guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita, waktu kita, umur kita, dan semua kebaikan yang Allah berikan pada kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan membahas tentang pengingkaran Nabi terhadap sahabat atau orang yang tidak melakukan zuhud. Al-inkaru ala man lam yajhad anid dunya wa taladzadza biha wal wasiyatu bitahaffudhi anha. Jadi pengingkaran terhadap orang yang tidak zuhud terhadap dunia dan menikmati dunia. Wal wasiyah bitahaffudhi anha. Ya, dan wasiat agar taharruz. Ya, taharruz itu maksudnya menjaga, tidak ya kita itu menjaga jarak lah gitu. Ya. Ingkaruhu sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha. Pengingkaran Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu anha an akalat marrataini fil yawm. Ya. Jadi Ibunda Aisyah itu sehari makan 2 kali saja diingkari oleh Nabi. Nanti kita akan sampaikan. Jadi ini seperti kisah yang pernah kita sampaikan, yang pernah diceritakan oleh Mbah Yai Thaifur Mawardi ya. Jadi ketika beliau di Rusaifah berguru kepada guru beliau Abu Yazid Muhammad, jadi beliau karena dijatah biasanya sehari makan 3 kali. Ketika makan ya 3 kali itu, kemudian beliau bermimpi ketemu Rasulullah, ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cerita di dalam kehidupan kita, dan ini yang kemudian dikisahkan di dalam riwayat yang disampaikan dalam kitab Hayatul Sahabah ini. Akhraj al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akaltu fil yawmi marrataini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku, waqad akaltu, dan aku ketika itu telah makan fil yaumi, dalam 1 hari marrataini, sebanyak 2 kali. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, hai Aisyah, amma tuhibbina ayyakuna laki syughlun, apakah kamu suka kamu memiliki kesibukan? Ya, jadi orang semakin banyak yang diurus itu makan, ya kuliner melulu, berarti kan kesibukan dia, pikiran dia itu kan untuk apa? Untuk perutnya, ya. Makanya Rasulullah menyatakan, ya Aisyatu amma tuhibbina ayyakuna laki syughlun illa jawfaki. Apakah kamu suka, kamu punya kesibukan dan tidak ada kesibukan yang kamu punya kecuali jawfaki, urusan perutmu. Jadi manusia itu punya misi dalam hidup. Tapi kalau kemudian misinya dalam hidup itu hanya urusan perut, ya, jadi kadang-kadang
setelah perutnya kenyang, setelah itu bawah perut. Ya, nah ini makanya syahwat kemaluan, ya syahwatnya farji itu terkait dengan syahwat al-batan, syahwat perut. Jadi kalau perutnya kenyang biasanya kemudian urusannya bawah perut. Nah, begitu terus. Pertanyaannya kata Nabi, apakah kamu suka hidup ini isinya hanya begitu, kata Rasulullah. Ya, nah ini menunjukkan pengingkaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan itu mubah, ya makan itu mubah. Artinya ketika kita makan itu kan mestinya perkara yang kita gunakan menjadi wasilah, menjadi alat. Makanya kalau kita makan itu ketika kita membaca Bismillah, nah ini penting ya. Jadi di dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi sarahnya tafsir Jalalain ya. Jadi ketika kita membaca Bismillah itu tanamkanlah. Jadi Bismillah itu baknya itu ya kan kalau kita artikan secara harfiah kan Bismillah dengan asma Allah gitu. Ya. Tapi maksudnya itu ketika kita membaca Bismillah dengan asma Allah, maksudnya hadirkanlah ya bi quwwatillah wa haulihi ya atau wa haulihi wa quwwatihi. Jadi kita makan itu dengan dayanya Allah, dengan kekuatannya Allah, dengan rizkinya Allah, dengan nikmatnya Allah, dengan semua. Ya, nah ini. Jadi ketika kita membaca Bismillah itu hadirkan itu. Jadi makan Bismillah, mau minum Bismillah, hadirkan itu. Kata As-Sawi. Nah, jadi ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita makan, baca Bismillah, kita hadirkan Allah, bahwa kita kuat itu karena Allah, kita sehat karena Allah. Ya. Nah, termasuk doa yang Al-Fakir dapat dari Guru Al-Fakir ya. Nah, jadi kan ada doa makan itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Nah, itu ketika Al-Fakir tanya apa rahasianya beliau itu sehat ya, jawabannya itu jadi doa yang diajarkan Rasulullah yang kedua tadi, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah berkah kepada kami fima razaqtana, dalam apa saja yang engkau anugerahkan kepada kami, wa at'imna, dan berikanlah kami makan khairan, yang lebih baik, minhu, darinya. Bukan berarti kita maksudnya khairan minhu itu disarahi oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ya maksudnya supaya kita ini diberi makan makanan yang thayyib, makanan yang baik. Itu. Makanan yang cocok untuk tubuh kita. Meskipun makan itu mubah, tapi kadang-kadang makanan itu tidak sesuai. Karena tubuh kita itu ya kalau kelebihan sesuatu masalah, kekurangan masalah. Ya kan? Nah, jadi kita berdoa kepada Allah semoga yang kita makan itu cocok dengan tubuh kita. Nah, ini ya. Nah, itu pentingnya. Doa tadi termasuk ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca bismillah tadi, kita hadirkan bahwa kita kuat, kita sehat ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita makan tadi, di mana makan tadi, minum tadi itu adalah perkara mubah, pikiran kita itu bukan untuk perut kita, tetapi pikiran kita itu adalah setelah kita kuat, setelah kita sehat, untuk apa? Nah, misi hidup kita itu untuk apa? Maka karena misi hidup kita itu adalah untuk ibadah, berarti apa? Niatkan kita makan supaya kita kuat, kita minum supaya kita sehat, untuk ibadah. Nah, begitu. Ya, itu pikiran kita. Jadi tidak boleh kita makan itu hanya sekedar untuk makan. Kita minum hanya sekedar untuk minum. Atau mungkin kalau kita olahraga, itu hanya sekedar untuk olahraga, tidak. Niatkan semuanya itu sehat untuk menjaga badan kita agar kita bisa berkhidmat, agar kita bisa beribadah. Nah, itu karena misi hidup kita itu.
Nah, jadi makanya Nabi tadi mengingatkan Ibunda Aisyah, ya Aisyah tuh, amma tuhibbina ayyakuna laki syughlun ila jawfaki. Kamu mau, ya, tidak ada kesibukan yang kamu miliki kecuali untuk apa? Memenuhi perutmu. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ini teguran Rasulullah SAW kepada beliau. Kata Rasulullah SAW, al-aklu fil yaumi, makan dalam satu hari, marrataini 2 kali, minal israf. Kata Rasulullah, itu sudah berlebihan. Masya Allah. Ya, makan sehari 2 kali sudah berlebihan, apalagi makannya tiga kali. Nah, ini nanti kaitannya dengan bahwa perut itu ternyata memang sumber penyakit. Ya, semua itu kan dari perut. Sumbernya itu apa yang kita makan, itu yang kemudian diolah oleh pencernaan kita, disaring oleh ginjal kita, kemudian dikirim kemana-mana. Nah, itu yang kemudian nanti jadi macam-macam gitu. Ya, nah ini. Nah, jadi semakin banyak yang dikonsumsi, makanya kan sekarang itu ya banyak penyakit aneh-aneh. Itu juga karena konsumsi makanan yang kita makan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu penelitian yang dilakukan di Costa Rica ya. Jadi penelitian yang dilakukan di Costa Rica. Ini kisah nyata. Di Costa Rica itu ada satu tempat. Penduduknya itu usianya di atas 100 tahun. Rata-rata penduduknya usianya di atas 100 tahun. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apa yang menjadi faktor gitu. Ya soal mati, soal umur itu kan memang Allah yang ngasih gitu. Tapi kan kemudian kalau itu menjadi data umum di kawasan itu kan berarti ada rahasia yang diteliti. Apa rahasianya? Sehingga mereka diberi umur di atas 100 tahun. Pertama, yang mereka jaga itu makanan. Jadi yang mereka makan, meskipun mereka bukan orang Islam, tapi mereka punya kebiasaan bukan makanan olahan, bukan makanan seperti junction food, seperti fast food, macam-macam enggak. Makanan real food yang mereka masak, ya, yang mereka olah sendiri, tidak ada, ya, zat-zat yang bisa menyebabkan macam-macam, ya, kanker, macam-macam penyakit-penyakit yang bisa memicu, ya, atau bahan-bahan yang bisa memicu penyakit-penyakit di dalam tubuh mereka. Yang mereka minum, yang mereka konsumsi, buah-buahnya juga begitu. Kemudian mereka meskipun tidak olahraga, tetapi mereka punya aktivitas berkebun, kemudian mereka punya aktivitas, ya pokoknya punya kesibukan. Jadi tidak mager ya. Kalau sekarang kan banyak masalah itu karena mager, malas gerak gitu. Ya, akhirnya kemudian muncul masalah. Mereka juga punya komunitas meskipun sudah berusia lanjut gitu, komunitas sosial, sehingga mereka tidak stres. Dan begitu seterusnya. Jadi rupanya itu menjadi rahasia. Ya, mereka punya umur panjang tadi. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, punya umur panjang tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kembali kepada riwayat ini. Jadi kalau kita mendengar Rasulullah SAW menyatakan, ya, afdalus somu Daud. Puasa terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud. Ya, somu yaumin wa yuftiru yaumin. Puasa sehari dan buka sehari. Itu juga luar biasa. Karena dengan begitu kemudian perut kita tidak setiap hari giling, perut kita tidak setiap hari sibuk. Itu apalagi kalau satu hari ya kesibukannya overload. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu pernah kita sampaikan ya. Jadi ada profesor di Jepang itu melakukan penelitian juga. Penelitiannya itu tentang autofagi. Jadi autofagi itu seperti puasa, ya, yang dilakukan kurang lebih selama 16 jam. Gimana puasa selama 16 jam? Jadi makan terakhir itu kalau makan malam ya, terakhir misalnya katakanlah kita makannya itu sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam. Ya, katakanlah makannya jam 5 atau jam ya setengah 6 lah, itu maksimal.
Nanti dihitung dari situ, malam sudah tidak ada makanan lagi yang masuk kecuali air saja. Ya, sampai besok dihitung 16 jam. Maka setelah 16 jam baru dia akan sarapan. Itu namanya autofagi. Ya, puasa, tapi puasanya malam. Gitu, puasanya malam. Nah, ini kalau kita puasanya biasanya kan pagi dari fajar sampai ghurub, ya, tulil fajri sampai ghurub syams. Nah, itu. Dan subhanallah, ya, karena tubuh kita itu sudah diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah sedemikian rupa. Yang menyebabkan kelelahan itu karena diisi terus, tidak ada jeda istirahat. Gitu. Tidak ada jeda istirahat. Nah ini, jadi rupanya konsep yang diajarkan Rasulullah SAW tadi itu setelah diteliti secara ilmiah itu sangat signifikan. Ya, terkait dengan apa? Hasil yang dihasilkan oleh pola hidup sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Bagaimana kemudian orang itu menjadi sehat, ya, seperti tadi puasa Daud menjadi sehat. Ya, contoh tadi itu misalnya seperti ya yang diteliti dalam kasus autofagi dan sebagainya, itu ternyata masya Allah. Dan orang yang meneliti autofagi tadi itu akhirnya mendapatkan Nobel, ya, mendapatkan Nobel karena penelitiannya itu. Jadi ini luar biasa. Nah, jadi nyambung kepada riwayat tadi, Rasulullah SAW menyatakan al-aklu fil yawmi marrataini minal israf. Wallahu la yuhibbul musrifin. Kata Rasulullah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa fi riwayatin, kemudian di dalam satu riwayat, faqala ya Aisyah, kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, ittakhadtid dunya badnaki. Ya, dunia telah mengambil perutmu. Aksar min aklatin, lebih dari sekali makan kula yaumin, dalam satu hari sarafun, itu merupakan perkara yang melampaui batas. Wallahu la yuhibbul musrifin, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Subhanallah. Ya, ini. Nah, jadi makanya ini juga terutama ya untuk orang-orang yang sudah di usia di atas 50 itu kan biasanya dianjurkan ya untuk mengurangi porsi makan ya, terutama yang bisa meningkatkan gula darah, karena itu nanti kaitannya dengan kerja pankreas, kemudian hubungannya nanti dengan insulinnya, kaitannya nanti dengan apa namanya masalah kolesterolnya, belum lagi asam urat macam-macam. Nah, ini semuanya terkait, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, nah, ini jadi masya Allah Rasulullah SAW yang ngajari kita luar biasa. Nah ini kaitannya tadi ya terkait dengan pengingkaran Rasulullah SAW ya mengenai masalah lam yazhad anid dunia, orang yang tidak zuhud dalam perkara dunia, dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW di balik itu hikmahnya tadi ngajarkan pada kita hidup sehat. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan pada kita hidup sehat. Kemudian berikutnya adalah riwayat wasiatuhu sallallahu alaihi wasallam li ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya adalah wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sini disebutkan wa inda Ibnu al-Arabi an Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam riwayat Ibnu al-Arabi, ya maaf, ya di sini disebutkan wa inda Ibnu al-Arabi an Aisyah, dari Aisyah disebutkan qalat, berkata Aisyah, jalastu abki inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Ibunda Aisyah, aku pernah duduk menangis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah? "In kunti turidina al-huqa bi." Jika kamu ingin menyusulku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal yakfiki minad dunya." Maka kamu mestinya mencukupkan dari dunia mislu zadir rakibi, kata Rasulullah, seperti bekal orang yang sedang naik tunggangan, maksudnya orang yang menjadi musafir.
Jadi kalau kamu ingin menyusulku, ya, menyusul itu bukan hanya menyusul mati, tetapi menyusul maksudnya mengikuti jejaknya Nabi, kemudian selamat di dunia, selamat di akhirat. Kata Rasulullah, kamu mestinya mengambil bekal di dunia itu hanya ya bekal seperti ya mislu rakibi, mislu zadir rakibi, seperti bekal orang yang musafir. Orang yang bepergian itu kan bekal, jadi harus membawa bekal. Nah, jadi filosofi hidup itu kan seperti filosofi musafir, Pak. Ya, filosofi orang safar. Orang safar itu kalau nggak ada bekal masalah. Tapi kalau bekalnya kebanyakan masalah juga. Ya, karena kebanyakan bekal. Akhirnya perjalanannya terganggu karena bekalnya kebanyakan. Gitu. Nah, ini filosofi orang yang sedang bepergian. Jadi kalau Al-Quran mengatakan watazawwadu, kamu ambil bekal sebelum berangkat bepergian itu, ambil bekal, tapi jangan kebanyakan. Maka Rasulullah mengatakan begitu, ya mislu zadir rakibi. Jadi kamu kalau ngambil bekal, ambillah seperti orang yang bepergian tadi, ya seperti orang yang bepergian tadi. Jangan tidak ada bekalnya sama sekali, tapi juga jangan kebanyakan, sudah secukupnya saja. Jadi hidup itu juga begitu. Jadi kita itu hidup secukupnya saja. Ini. Toh kalau misalnya kita punya, katakanlah misalnya nabung sampai ya katakanlah gitu banyak sekali tabungannya tadi. Ya mungkin miliaran, mungkin triliun, mau mati. Pertanyaannya kemudian mau apa? Mau dipakai apa? Mati juga ditinggal. Ya kan? Nanti bahkan warisannya itu jadi rebutan ahli warisnya. Ya ini gambaran yang kita mesti pahami ya terkait dengan bagaimana penjelasan Rasulullah tadi itu mislu zadir rakibi, kata Rasulullah, seperti bekal orang yang bepergian. Jadi jangan banyak-banyak, tapi juga jangan tidak membawa bekal. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tukhalitinal aghniya, kamu jangan bergaul dengan orang-orang kaya. Bukan tidak boleh. Cuma begini, manusia itu punya namanya gharizah, ya, yang disebut dengan gharizatul baqa, naluri untuk survive. Nah, ciri gharizah itu, Bapak Ibu sekalian, gharizah itu cirinya dia akan terpengaruh kalau ada stimulan. Ya, misalnya begini, kita itu kalau lihat teman kita punya apa gitu, pengen, nah itu namanya ada stimulan, ya kan? Ada stimulan. Teman kita beli apa pengen, punya apa pengen ya. Ini misalnya ya banyaklah. Itu gharizah, itu naluri. Naluri itu bisa bangkit, bisa muncul karena ada faktor yang mempengaruhi. Itu namanya stimulasi. Kalau di dalam bahasa psikologi itu namanya stimulasi. Jadi ada stimulasi, kemudian ada respon. Nah responnya itu tadi pengen itu. Melihat temannya, masya Allah, ya anaknya soleh solehah, seneng, pengen punya anak soleh solehah. Itu ghariza, itu naluri. Melihat temannya, ya rajin ke masjid, khusyuk ibadahnya, masya Allah, hidupnya tenang, pengen, nah, itu naluri, ya naluri. Melihat temannya punya, katakanlah tadi itu harta macam-macam, pengen, itu naluri. Nah, naluri itu dia bangkit karena ada stimulan, ada yang merangsang. Nah, kemudian muncul respon. Jadi ketika Rasulullah menyatakan wala tukhalitinal aghniya, kamu jangan bergaul dengan orang kaya. Karena ketika bergaul dengan orang kaya tadi itu bisa menjadi stimulan yang kemudian merangsang orang yang tadinya tidak pengen kaya, yang tadinya hidup pengennya tadi itu biasa-biasa, tapi gara-gara berteman dengan orang kaya tadi, maka akhirnya terpengaruh. Nah, itu. Jadi makanya kemudian dalam hadis itu juga disebutkan almar'u ala dini khalilihi falyandur ila man yukhalil, kata Nabi itu. Agama orang itu ngikuti agama temannya. Ya, maka lihat dia berteman dengan siapa. Itu. Dia berteman dengan siapa. Nah, ini juga kaitannya
Kalau misalnya kita sekarang bicara korupsi ya, kenapa kok susah sekali korupsi itu diberantas? Itu karena lingkungan itu mempengaruhi. Itu katanya dengan ghariza. Bahkan kalau ada yang tidak mau diajak korupsi, ya dimusuhi, itu mempengaruhi yang namanya ghariza tadi, naluri tadi. Akhirnya kan kemudian orang yang baik tadi itu jadi terpengaruh. Itu. Nah, itu makanya Nabi mengingatkan Ibu Aisyah, la tukhalitinal aghniya. Ya, kamu jangan bergaul dengan orang-orang kaya. Kenapa? Karena nanti pikiranmu, hatimu akhirnya mikir dunia, mikir kekayaan, mikir macam-macam tadi itu, ya, dan seterusnya tadi. Itu nasihat Rasulullah. Bukan tidak boleh secara mutlak, boleh, ya. Kita berinteraksi dengan siapa saja boleh, berteman dengan siapa saja boleh, ya. Nah, tapi nasihat Nabi tadi itu bukan secara mutlak, tidak. Tetapi perlu kita ingat kenapa larangan itu muncul, karena tadi manusia itu punya naluri. Naluri itu bisa terpengaruh. Nah, pengaruhnya itu dari mana? Dari lingkungan. Pengaruhnya dari mana? Dari teman. Nah, itu. Ya kan? Nah, misalnya contoh gini. Jadi kalau kita misalnya punya istri ya, istrinya matre misalnya, ya pasti akan terpengaruh suaminya. Tapi kalau istrinya itu qanaah, suaminya juga akan ya begitu, maksudnya pengaruh ya, karena istri, pengaruh karena lingkungan, pengaruh karena keluarga dan sebagainya, itu pasti ada. Itu namanya stimulan. Yaitu dalam teori psikologi itu namanya stimulan. Nah, itu sifat gharizah begitu. Wong kadang-kadang tidak ada fakta berupa pergaulan tadi. Kadang-kadang berhayal saja. Berhayal saja. Itu bisa mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, ini. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Kada fil kanzi, begitulah yang disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal yang ditulis oleh Al-Allamah Alauddin Al-Hindi, wa akhraja At-Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi nahwahu, dan hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang seperti itu. Wazatu, kemudian mereka menambahkan, wala tastakhliki thawban hatta turqihi. Bahkan kata Nabi, kamu jangan ya, tastakhliki di situ dijelaskan apa maknanya. Istahlaqa nakidu istajadda. Ya, istajadda itu berarti apa? Gonta ganti baju. Gonta ganti baju. Itu istajadda. Berarti apa? Istakhlaqa itu artinya ya, jadi Nabi itu memerintahkan supaya baju itu dipakai sampai, ya kalau kita boleh bilang sampai elek lah gitu. Sampai jadi wala tastakhliki thawban hatta turqi. Bayangkan. Sampai tambalan, sampai kamu nambal baju. Itu saking parahnya. Sampai begitu. Maksudnya kamu jangan ganti. Gitu. Baju sampai kamu tambal. Coba. Berarti apa? Ini kan gambaran ya, gambaran terkait dengan tadi. Kalau kita bicara dalam konteks bagaimana Rasulullah ngajarkan qanaah gitu. Itu saking luar biasanya. Ya, sampai begitu. Wa dzakarahu Razin fazada fihi, dan kemudian jadi hadis ini disebutkan Razin fazada fi, dan beliau menambahkan qala Urwatu famakanat Aisyatu. Maka kemudian setelah itu kata Urwah ini ya, Urwah ya Ibnu Zubair itu keponakannya. Ya. Famakanat Aisyatu, maka Aisyah kata Urwah keponakannya, ini yang cerita keponakannya, keponakan Ibunda Aisyah. Famakanat Aisyah, maka Aisyah ibunda Aisyah setelah itu tidak pernah tastajiddu sauban, ganti baju, hatta turaqi asabah, sehingga belum menambal bajunya gitu. Wa tamkusah, ini sampai begitu digambarkan di situ ya. Tangkusah itu apa? Tangkusah itu dibolak-balik. Jadi kenapa dibolak-balik? Jadi mungkin kalau bagian bawahnya sudah lusuh, bagian bawahnya dibalik ke atas supaya kelihatan. Ya, misalnya, atau yang atas biasanya yang warnanya berubah dibalik supaya apa? Sampai begitu. Subhanallah. Ya. Nah, ini. Nah, jadi ini gambaran ya terkait dengan bagaimana Ibunda Aisyah menjalankan titahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya. Jadi mungkin kalau kita ganti baju
ya. Di sana masih banyak orang-orang yang bisa kita beri ya. Jadi jangan niatkan memberi bekas. Ya, kita enggak niat begitu, tapi niatkan sedekah karena baju yang kita enggak pakai, kalau kita masih simpan di lemari, ya. Pertanyaannya, apakah itu nanti tidak ada hisabnya? Ada hisabnya. Ya, ada hisabnya. Karena itu harta. Pertanyaannya, kamu pakai apa hartamu? Jawabannya, saya simpan ya Allah di lemari. Kan begitu jawabannya. Padahal mungkin ada orang lain yang bisa menggunakan, mungkin ada orang lain yang membutuhkan dan kita bisa kasih. Jadi karena itu niatkan untuk apa? Ya, mendistribusikan harta tadi supaya kita terhindar dari hisab atas setiap harta yang kita nggak pakai tadi. Itu. Jadi biasakan begitu. Entah itu tas, entah itu baju, entah itu sepatu, entah itu celana, entah itu apa. Kalau nggak dipakai segera, ya, disedekahkan. Niatkan sedekah. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan, iya kan? Ini mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Ini, Masya Allah. Ya, Al-Fakir biasanya begitu. Jadi kalau di Ma'at ya, karena jadi banyak yang maulah gitu ya. Jadi karena kita kalau nggak bisa seperti Nabi tadi kan, kadang-kadang kita merasa kalau pakai baju sampai jelek, sampai bulekan kan juga nggak enak ya. Nah, maka yang nggak kita pakai itu segera disedekahkan. Bahkan ada seorang ulama itu ketika mau wafat, ya, salah satu wasiatnya itu apa? Karena beliau tidak meninggalkan harta kecuali meninggalkan karya, ilmu, kitab, murid. Salah satu wasiatnya itu begini, nanti baju yang aku pakai ini begitu aku wafat, segera sedekahkan supaya aku dikubur tidak ditanya bajuku itu kemana, bajuku itu untuk apa. Sampai begitu. Subhanallah. Saking nggak pengennya dihisab dengan peninggalan hartanya tadi, semua. Subhanallah, sampai begitu. Nah, ini gambaran ya bagaimana ulama-ulama dulu itu mengajarkan pada kita kisah ya yang luar biasa tadi itu. Walaqad jaa yauman, dan suatu ketika beliau mendatangi Ibunda Aisyah min indi Muawiyah. Walaqad jaa yauman min indi Muawiyah samanuna alfan. Jadi suatu ketika didatangkan kepada Ibunda Aisyah dari Muawiyah, ya, sebanyak berapa? Samanuna alfan, ada 80.000. Fama amsa inda dirhamun. Jadi beliau itu diberi uang oleh Muawiyah. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah, ya, berarti setelah Sayyidina Ali, ya, karena Muawiyah itu menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali. Nah, jadi ini sedikit ya cerita sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar menetapkan diwan, ya, Diwanul Atha. Ya, jadi di dalam Baitul Mal itu ada namanya Diwanul Atha. Ya, Diwanul Atha itu apa? Jadi negara itu punya catatan. Catatan berupa apa? Subsidi, pemberian kepada siapa? Nah, di situ ada datanya. Keluarga Nabi itu dapat sekian, keluarga ini dapat sekian, keluarga ini dapat sekian, ini dapat sekian, dapat. Itu ada, itu namanya diwan. Ya. Nah, ini. Jadi kalau sekarang kan data bansos lah kayak begitu. Itu sejak zaman Umar itu sudah dibuat namanya diwan, macam-macam. Ada Diwanul Atha, ada diwan, ya, sedekah, macam-macam. Jadi catatan tentang siapa yang berhak menjadi mustahik, siapa yang berhak mendapatkan santunan. Ahlul bait keluarga Nabi itu kan tidak boleh nerima sedekah. Ya kan, tidak boleh nerima sedekah. Jadi habaib itu hari ini itu keluarga Nabi itu tidak boleh nerima sedekah karena mereka adalah Bani Hashim. Ya. Jadi mereka tidak boleh menerima sedekah. Nggak boleh menerima zakat. Terus kalau nggak boleh menerima zakat tapi mereka miskin, gimana caranya bantu mereka?
maka ada bantuan dalam bentuk yang lain. Nah, itu nanti masuknya di Diwanul Atha itu. Nah, ini mesti diingat. Ya. Nah, jadi begitu gambarannya. Makanya kemudian itu ada catatannya dan jelas siapa-siapa dan sebagainya itu. Ya, nah itu semuanya terrekod di situ. Nah, pada zaman Muawiyah, Ibunda Aisyah karena ketika itu masih hidup, beliau itu mendapatkan jatah dari negara sebanyak samanuna alfan 80.000. Di sini tidak disebutkan. Ya, tapi di sini kalau kita lihat dirham berarti 80.000 dirham, bukan 80.000 dinar. Dinar itu lebih gede daripada dirham. Ya, dinar itu lebih gede daripada dirham karena dirham itu perak, dinar itu emas. Gitu, ya. Nah, maka kemudian di sini disebutkan fama amsa indaha. Jadi ketika itu pagi bantuan tadi atau pemberian tadi datang kepada beliau, sore itu duitnya sudah habis. Ya, duitnya sudah habis. Fama amsa indaha dirhamun, maka pada waktu sore tidak ada. Ya. Jadi tidak ada. Gitu. Apa namanya? Duit yang dipegang oleh beliau tadi itu sudah dibagikan. Qalat la jariyatuha, maka kemudian pembantu atau budak beliau itu berkata kepada Ibunda Aisyah, fahalla ishtaraiti lana minhu lahman bidirhamin. Apakah Anda tidak membelikan untuk kami daging dari uang tadi? Bidirhamin, mungkin adalah 1 dirham, Anda pakailah untuk membelikan daging untuk kami. Padahal itu dapat 80.000. 80.000 itu banyak sekali. Masya Allah. Nah, ini gambaran tentang bagaimana judnya, dermawannya Ibunda Aisyah. Bagaimana karamnya, bagaimana ya karamnya beliau, ya dermawannya beliau, jud wal karam, ini luar biasa. Jadi subhanallah. Jadi orang itu kalau paham tentang rizki, orang itu paham tentang hisab terkait dengan harta tadi, maka tidak ada sedikit pun yang menghalangi beliau untuk tadi mensedekahkan, mendistribusikan ya harta yang beliau pegang tadi itu. Qalat, ya, qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, lau dzakartini la fa'altu. Seandainya tadi kamu mengingatkan aku, kata Ibunda Aisyah, pasti aku sudah lakukan. Tapi betul-betul ketika Ibunda Aisyah itu membagikan, gak ingat sama sekali, habis. Petang itu pagi dapat ya 80.000 dirham, petangnya sudah habis, nggak ada sama sekali. Subhanallah. Nah, jadi ini adalah gambaran ya tentang betapa luar biasanya. Kalau kita bicara tentang kezuhudan ya Ibunda Aisyah, kedermawanan Ibunda Aisyah dan bagaimana mereka diajari Rasulullah SAW tadi itu, masya Allah. Ya, ini. Nah, itu gambaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Kemudian ini adalah wasiat-wasiat sallallahu alaihi wasallam li Abi Juhaifah radhiallahu anhu. Ini adalah wasiat baginda Nabi kepada Abi Juhaifah radhiallahu anhu. Wa akhrajat Tabrani an Abi Juhaifah radhiallahu anhu. At-Tabrani telah mengeluarkan riwayat, At-Tabarani telah mengeluarkan riwayat dari Abi Juhaifah radhiallahu anhu qala akaltu saridan bilahmin ya bilahmin saminin. Jadi maksudnya aku memakan sarid. Jadi roti yang di campur lah gitu ya, dengan campuran. Di situ ada dagingnya, ya, yang olesi dengan minyak ya dan sebagainya. Fa itu Rasulullah. Aku kemudian mendatangi Rasulullah wa ana atajasya'u. Aku ketika itu bersendawa. Jadi kan orang itu bersendawa itu kan biasanya gelegean kalau orang Jawa bilang itu. Gitu. Ya kan? Di depan Rasulullah dia begitu. Gitu. Ya kan? Faqala, kemudian kata Nabi, ukfuf anna jusha'aka, hentikan kata Nabi sendawamu itu. Aba Juhaifah,
Ya kan memang juga nggak sopan ya. Gitu. Jadi Rasulullah juga ngajari kepada Abu Juhaifah ini, ya kan di depan Rasulullah sendawa, gitu. Nah, gitu ya. Nah, fa inna aksaran nasi syiba'an, kata Rasulullah. Fa inna aksaran nasi syiba'an, karena kebanyakan, jadi karena orang yang paling banyak kenyangnya fit dunia, di dunia, kata Rasulullah, atwaluhum ju'an, orang itu nanti di akhirat yaumul kiamat, pada hari kiamat, orang yang paling lama laparnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita di dunia biasa puasa, insya Allah di akhirat kita lama kenyangnya. Nah itu kebalik. Jadi kalau di dunia jarang puasa, maka di akhirat, ya berarti apa? Karena puasa itu lapar, berarti nanti di akhirat apa? Di akhirat lama laparnya. Sebaliknya kalau di dunia sering puasa, banyak puasanya, di akhirat lama kenyangnya. Nanti kita tinggal mau pilih. Kalau di dunia kan kita lapar, masih ada yang jual makanan, di akhirat siapa yang jual makanan? Ya kan? Nggak ada. Nggak ada pedagang kaki lima, nggak ada. Ya kan? Jadi bayangkan kalau di dunia kita ini banyak kenyangnya, berarti di akhirat banyak laparnya. Sebaliknya kalau di dunia kita ini banyak laparnya, nanti di akhirat itu kita lama kenyangnya. Nah, itu kebalikannya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita dibiasakan berpuasa. Minimal Senin Kemis. Itu untuk detoksifikasi, juga untuk tadi. Jadi supaya kemudian apa? Kita di akhirat tadi itu agar ya lama kenyangnya. Masya Allah. Maka kemudian, nah ini nasihat Nabi. Jadi Rasulullah itu ngasih nasihat itu cospleng, kata orang Jawa bilang. Ya, nasihatnya itu ampuh. Nasihatnya itu tepat sasaran. Timingnya pas. Nah gitu. Dan sesuai dengan kebutuhan. Orang yang bersendawa di depan Rasulullah karena perutnya kenyang, tadi itu dinasihati oleh Nabi. Ukfuf anna jusha'aka, Abu Juhaifah. Tidak sampai di situ. Kamu hentikan sendawamu wahai Abu Juhaifah. Fa in aksaran nasi shib'an fid dunya, karena orang yang paling banyak kenyang di dunia, atwalum ju'an yaumal kiamat, dia akan menjadi orang yang paling lama nanti laparnya pada hari kiamat. Jadi kata-kata Nabi itu seperti menusuk, ya, menusuk jantungnya Abu Juhaifah tadi, tepat sasaran. Dan kemudian setelah itu apa? Maka kata riwayat ini, fama'akal Abu Juhaifah tamil abatni hatta faraqad dunya. Setelah nasihat itu diberikan oleh Nabi, maka Abu Juhaifah tidak pernah ya makan, mengisi perutnya dengan seperti sebelumnya tadi, sampai kenyang tadi itu, hatta faraqad dunya, sampai kemudian Abu Juhaifah ini wafat. Masya Allah. Itu nasihat Rasulullah SAW. Ini yang ngomong Rasulullah. Karena idza taghadda la yata'asha. Jadi kalau sudah makan siang, Abu Juhaifah nggak akan makan malam. Ini. Jadi kalau sudah makan siang, nggak akan makan malam. Itu yang dilakukan oleh Abu Juhaifah setelah dinasihati Rasulullah SAW. Wa idza ta'asha, kalau sudah makan malam, la yataghadda, maka Abu Juhaifah tidak akan makan siang atau sarapan. Ini yang dilakukan oleh Abu Juhaifah. Ya, subhanallah. Nah, ini gambaran ya yang kita bisa pahami ya, bagaimana para sahabat itu betul-betul mengamalkan ilmu yang diajarkan Nabi, kemudian dipraktekkan betul-betul, karena tadi takut nanti ya, karena banyak kenyangnya itu berarti konsekuensinya nanti banyak laparnya di akhirat. Masya Allah. Jadi cara Rasulullah SAW mengajarkan itu tidak hanya bicara tentang kesehatan. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan kan debatable. Jadi bicara tentang apa? Filosofi di balik itu. Nah ini akhirat tadi, hari kiamat tadi, itu filosofi yang dibangun oleh Rasulullah SAW supaya kemudian mindset mereka itu ya
bisa memahami dengan tepat, dan itu kemudian bisa dipakai. Nah, maka kemudian Abu Juhayfah ini bagaimana beradaptasi setelah dinasihati oleh Rasulullah dengan kebiasaannya tadi itu. Qala Al-Haythami memberikan komentar, rawahu At-Tabarani fil Awsat wal Kabir bi asanida. Jadi At-Tabarani telah meriwayatkan hadis ini di dalam Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir dengan sanad. Wa fi ahdi asanidil Kabir, dan di dalam salah satu sanad, ya, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir itu ada Muhammad ibn Khalid Al-Kufi, yaitu Muhammad ibn Khalid Al-Kufi. Walam a'rifu, kata At-Tabarani, aku tidak mengenalnya. Wa baqiyatu rijali siqatun, dan semua rijalnya, ya, yang meriwayatkan hadis ini semuanya siqah. Siqah itu kalau dalam ilmu hadis, ya, siqah itu kalau dalam ilmu hadis itu tidak hanya orang itu punya adalah, tetapi orang itu juga punya kedobitan. Jadi kalau dalam ilmu hadis syaratnya hadis itu sahih ataukah tidak, ya, itu pertama harus ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Sanad itu mata rantai. Dari ini itu bersambung sampai Rasulullah. Itu namanya ittisalus sanad. Ya. Kemudian yang kedua itu adalatur rawi. Perawinya harus adil. Yang ketiga dhabtur rawi. Perawinya harus dhabit, hafalannya harus kuat. Nah, jadi yang disebut siqah itu adalah ketika seorang perawi itu menghimpun dua sifat tadi, yaitu sifat adil dan sifat dhabit. Nah, itu namanya siqah. Nah, jadi kalau orang itu adil belum tentu siqah. Orang itu dhabit belum tentu siqah. Tapi kalau siqah itu sudah mesti adil dan dhabit. Nah, itu kalau dalam ilmu hadis. Jadi ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi. Kemudian yang keempat itu adalah intifa, ya, anisyudud wal ilah. Nah, itu ada 5 ini syaratnya. Jadi dia tidak ada syad, ya, yang janggal, dan yang kelima itu tidak ada ilat di dalam hadis tadi, ya, apakah itu nanti ada pada sanadnya atau pada matannya. Nah, itu ya yang disebutkan oleh hadis tadi itu menjadi ketentuan di dalam menentukan ini hadis ini sahih atau tidak. Nah, At-Tabarani di dalam kitab tadi mengatakan wa baqiyatu rijali siqatun, dan semua rijalnya tadi siqah. Dan salah satu untuk menentukan orang itu siqah atau tidak, orang itu mengenal. Nah, makanya ketika beliau mengatakan walam a'rifu, aku tidak mengenalnya, berarti apa? Belum diketahui orang ini siqah atau tidak. Kalau orang itu sudah dikenal, berarti insyaallah, ya, kan dia tahu siqah, ya, oh ini orang ini adil, orang ini dhabit dan sebagainya tadi. Indah sampai di situ. Wa kharaja Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Kemudian Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Isti'ab, ya, Ibnu Abdul Bar ini sudah sering kita sampaikan, beliau ini adalah Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, ulama hadis dari Spanyol, Andalusia. Ya, beliau yang mensyarah kitab Al-Muwatta, ya. Nah, ini beliau yang mensyarah kitab Al-Muwatta selama 30 tahun. Jadi beliau nulis, ya, kitab, ya, itu untuk mensyarah kitab Muwatta tadi itu selama 30 tahun untuk meneliti. Karena kitab Muwatta ini kitab yang luar biasa, tetapi dikritik karena ada beberapa yang dianggap sanadnya itu terputus. Nah, ini, maka kemudian Ibnu Abdul Bar itu melakukan penelitian selama 30 tahun untuk menulis kitabnya ini. Sehingga kemudian akhirnya lahir, ya, kitab beliau yang membuktikan bahwa tidak ada di dalam sanad Al-Muwatta itu yang terputus. Nah, ini beliau berhasil mencari itu dan kemudian membuktikan. Nah, ini subhanallah, ini jasanya Ibnu Abdul Bar, ya. Dan orang-orang Spanyol pada zaman Islam itu kebanyakan, atau boleh kita katakan mayoritas itu madzhab Maliki, ya. Jadi Spanyol itu mayoritas madzhab Maliki. Kenapa madzhab Maliki? Karena Islam yang sampai ke Spanyol itu datangnya dari Maroko. Nah, kalau Turki itu madzhabnya madzhab Hanafi, ya, sebagaimana India itu madzhabnya madzhab Hanafi. Nah, ini. Kemudian di sini disebutkan wa akhraja Al-Bazzar bi isnadaini. Al-Bazzar mengeluarkan dengan 2 isnad nahwahu yang serupa mukhtasaran dengan ringkas. Wa rijalu ahadima thiqatun, salah satu rijalnya thiqah. Kama qala Al-Haythami, sebagaimana disebutkan Al-Haythami di dalam kitab
Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyatil Auliya an Abi Juhaifa bima'nahu, dari Abi Juhaifa dengan makna walam yadhkur qaulahu, dan kemudian di dalam riwayat itu tidak disebutkan qaulahu, ya, yang mengatakan fama akala, maksudnya kata-kata perawi yang mengatakan fama akala, dan Abu Juhaifa tidak pernah makan kecuali begini-begini. Nah, sampai akhir tadi itu nggak ada. Nah, kenapa di dalam riwayat ini disebutkan salah satunya sikot? Itu untuk apa? Nah, karena kita sudah sampaikan di dalam teori hadis, di dalam teori ilmu hadis, itu kadang-kadang ada satu riwayat. Riwayat itu satunya dianggap dhaif kayak tadi dari At-Tabarani, satu jalur itu dianggap dhaif. Tetapi dalam riwayat yang lain itu dikuatkan, ternyata sikoh. Nah, maka kalau ada kayak begitu nanti itu bisa menguatkan, itu disebut dengan ya syawahid, bisa disebut dengan apa namanya, jadi ada mutaba'ah kalau dalam istilah hadis itu, ya itu riwayat atau jalur yang dipakai untuk menguatkan. Jadi baik itu nanti mutaba'ah atau syawahid, itu nanti sama-sama dipakai untuk menguatkan. Nah, begitu caranya ulama hadis itu bekerja, ya. Sehingga makanya sering Al-Fakir sampaikan, jangan dikit-dikit hadis ini dhaif. Nanti dulu, cek dulu ada enggak jalur lain yang diriwayatkan ya oleh orang yang siqah. Kalau ada jalur lain yang diriwayatkan oleh orang yang siqah, berarti kedhaifan hadis yang jalur pertama tadi itu ada kemungkinan bisa kita terima. Ya, karena ada yang menguatkan. Nah, begitu. Ya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram itu kitabnya itu tidak hanya berisi hadis sahih. Di situ juga ada yang dhaif dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mengajari kita. Ya. Nah, itu tadi satu riwayat dari Abu Juhaifa tentang orang yang perutnya buncit tadi. Orang yang apa namanya? Bersendawa di depan Rasulullah. Nah, ini satu riwayat terakhir ya sebelum nanti kita tutup ya karena waktu syuruk. Itu adalah riwayat tentang orang yang perutnya buncit. Nah, ini. Jadi hampir mirip dengan riwayat tadi. Nah, di sini disebutkan mawaqa bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina rajulin adimil batni. Yaitu apa yang terjadi antara baginda Nabi dengan orang yang perutnya buncit. Adimil batni. Ya kan? Wa kharajat Tabarani. At-Tabarani telah meriwayatkan an Ja'dah radallahu ya dari Ja'dah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan adimal batni. Nabi itu ketika melihat orang, ini seorang laki-laki yang perutnya buncit, faqala bi usbuhi fi batnihi, maka Rasulullah kemudian bersabda dengan menunjuk tangannya. Jadi Nabi itu bersabda dengan menunjuk tangannya fi batnihi, ke perutnya orang tadi itu. Lau kana hada fi ghairi hada, kata Nabi. Seandainya hada, laukana hada, seandainya ini perut ini fi ghairi hada, tidak di sini. Maksudnya apa? Mungkin kalau isinya ini bisa di ya sedekahkan kepada orang lain gitu kan. Lakana khairan laka, maka itu lebih baik bagiku, kata Rasulullah. Lakana khairan laka. Khairan laka itu pengertiannya dua. Ya, khairan laka itu pengertiannya dua. Pertama, itu lebih baik bagimu kalau itu disedekahkan, berarti apa? Pahalanya. Satu. Yang kedua, khairan laka itu berkaitan dengan orang tadi. Kalau seandainya perutmu nggak buncit, ini tentu lebih baik bagi kamu apa? Kaitannya dengan kesehatan. Ya kan? Kenapa perut buncit itu tidak bagus? Hari ini kan sudah banyak kan review, sudah banyak jurnal, sudah banyak. Ya, jadi orang itu kalau perutnya, kenapa orang itu pengen perutnya six pack misalnya gitu, jadi nggak perutnya buncit, itu kaitannya dengan lemak yang ada di perut. Nah, ternyata ya lemak yang ada di perut itu dia berbahaya kalau ya dia dibiarkan, ya tidak dibakar, ya dia berbahaya, bisa menyebabkan apa? Macam-macam. Kolesterol, macam-macam itu lemak-lemak yang ada di perut tadi itu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan tadi, kalau seandainya ini tidak di sini, maka lakana khairan laka, ini lebih baik bagimu. Maka tadi kita sampaikan ada dua. Pertama, kalau itu disedekahkan berarti pahalanya kembali pada orang tadi. Yang kedua,
Kalau itu dia tidak lakukan, artinya perutnya tadi tidak buncit, berarti itu sehat untuk dia. Berarti apa? Baik untuk dia. Subhanallah. Ini pelajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, ini. Makanya coba kalau kita lihat. Dan ini menarik ya, Bapak sekalian. Ada buku yang ditulis ahli bekam dari Jepang. Ya, itu yang menarik. Ternyata, jadi ini cerita tentang kolesterol ya. Cerita tentang kolesterol kaitannya dengan perut buncit tadi. Katanya dengan perut buncit tadi. Jadi di buku itu disebutkan. Jadi kalau kita ingin bekam, jadi misalnya kita karena mungkin kolesterolnya tinggi ya di atas 200 misalnya, kemudian kita ingin nurunkan karena kolesterol ini kan bahaya. Orang itu kena serangan jantung, orang itu kena stroke, itu awalnya dari kolesterol, Pak. Awalnya dari kolesterol. Jadi kalau kolesterol sudah di atas 200, itu harus mulai waspada. Ya, karena itu nanti bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah, karena itu harus dikontrol. Nah, salah satu titik untuk ngontrol kolesterol tadi itu kalau bekam itu titiknya itu ada di perut, Pak. Ternyata itu dari penjelasan buku yang ditulis oleh orang Jepang tadi. Subhanallah. Jadi ini hubungannya dengan perut tadi itu, penjelasan Nabi tadi. Ya, ternyata di situ. Subhanallah. Ini masya Allah ya, ilmu yang luar biasa. Ini. Nah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'alahu rajulun ra'a, ya. Jadi dalam satu riwayat yang lain ada seorang laki-laki itu bermimpi didatangi Rasulullah. Fa ba'atha ilaihi, kemudian dia ya. Jadi datang menghadap Nabi, faja'a faqassa alaihi. Lalu kemudian dia menceritakan apa yang dia maksudnya mimpinya tadi itu kepada Nabi, wa kana adimal badni, dan orang itu perutnya buncit. Faqala bi usbuhi, lalu Nabi SAW bersabda dengan jarinya tadi menunjukkan ke perutnya tadi. Lau kana hadza fi ghairi hadzal makani. Seandainya ini tidak di sini tempatnya, lakana khairan laka, tentu ini lebih baik bagimu. Tadi kita sudah jelaskan apa maksudnya. Qala Al-Haythami memberikan komentar. Rawahu kulluhu At-Tabarani. Hadis ini semuanya kata Al-Haythami diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wa rawahu Ahmadu. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, illa annahu ja'ala, hanya di dalam hadisnya Ahmad redaksinya begini. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi ra'a ar-ru'ya lirajuli. Jadi tidak seperti redaksi yang pertama tadi. Ya, jadi bahwa Nabi itu alladzi ra'a ar-ru'ya lirajuli, yang orang itu bermimpi ketemu Rasulullah tadi itu. Nah, itu di dalam redaksinya Imam Ahmad, tapi kalau dalam redaksinya At-Tabarani tadi itu berbeda. Warijalul jami'i, dan semua rijal dari perawi yang meriwayatkan hadis tadi itu rijalus sahih, semuanya sahih. Ghair Abi Israil, kecuali Abi Israil al-Jushami, ya wa wasiqatun. Jadi kalau siqatun itu berarti tetap ya boleh kita terima, ya karena dia siqah. Maksudnya semuanya itu rijal sahih kecuali Israil al-Jushami wa wasiqatun. Ya. Nah, ini rijalus sahih itu maksudnya bisa rijal yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kecuali satu saja, yaitu Abi Israil al-Jusami yang tidak, tetapi beliau ini adalah orang yang siqah. Intah ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan atau yang ingin sampaikan sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.